Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rai Setiawati tentunya menemani pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Ya, dan sore hari ini kita mengangkat topik ini menarik sekali pemirsa Bali TV. Kita akan membahas perawatan vagina pada persalinan normal. Jadi apa saja yang akan kita bahas sampai nanti di jam 5 sore. Tentunya di studio kita sudah mengundang narasumber kita. Sudah hadir Dr. Kadek Fajar Marta M. Biomed SPOGK yang merupakan konsultan dari uroginekologi dan rekonstruksi, sekaligus beliau merupakan staf pengajar Fakultas Unut dari Rumah Sakit Sanglah. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Baik, ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, luar biasa sekali nih, Dok ya. Dok, panggilannya Dokter Fajar ya? Dokter Fajar. Iya, Dok. Ini kan menarik sekali kalau kita berbicara terkait perawatan vagina pada persalinan normal. Iya, betul nah, sekali. mungkin kalau ibu-ibu yang membayangkannya, yang sudah pernah mengalaminya, ini mungkin merasa kayak gimana ya, dengar topiknya agak ngeri-ngeri gitu, gimana takut gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, jadi apa yang pertama yang menjadi alasan nih, Dok, kenapa kita harus memilih topik ini untuk diangkat, Dok? Iya, karena sekarang ini seperti kita ketahui, banyak sekali ibu-ibu yang hamil yang ingin bersalin itu merasa takut dalam menghadapi persalinan normal. Karena yang pertama mungkin kurang edukasi, mungkin kurang konseling dari tenaga kesehatan, dan kemudian mungkin kurang membaca atau mungkin kurang menonton berita-berita di YouTube gitu, bagaimana tips-tips atau triks dalam melakukan persalinan secara normal gitu ya. Jadi mereka hanya kurang pengetahuan saja dan kurang mempersiapkan diri dalam melakukan persalinan normal. Mungkin seperti itu, Rai. Baik, nah seperti sesuai dengan topik kita kali ini, perawatan vagina pada persalinan normal. Jadi kalau sebelum persalinan nih, Dok ya, berarti ini disiapkan pada saat kita masih hamil, Dok ya. Betul. Ini apa saja hal yang harus diperhatikan pada vagina sebelum persalinan normal, Dok? Iya, baik. Jadi pada persalinan normal kita harus mengupayakan bagaimana bayi itu dapat secara lancar dalam melewati jalan lahir. Sebagaimana kita ketahui, jalan lahir yang dimaksud adalah dari bagian keras yaitu tulang, kemudian dari bagian lunak yaitu otot, dan vagina bagian luar. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui kalau tulang itu kan keras, jadi tidak bisa kita lagi rubah. Yang hanya bisa kita rubah adalah bagaimana membuat otot dasar panggul itu menjadi lebih elastis. Kemudian bagaimana kita membuat vagina bagian bawah atau vagina bagian luar itu mengalami robekan yang tidak terlalu luas pada saat persalinan normal gitu. Ya, seperti misalkan kalau untuk otot dasar panggul yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana membuat otot ini menjadi lebih elastis. Misalkan satu dengan senam hamil, mungkin tentunya dengan yoga hamil, ya, atau melihat exercise atau latihan-latihan yang ada di internet mungkin ya, sehingga membuat otot itu lebih elastis sehingga bayi akan dapat lebih mudah melalui jalan lahir. Mungkin seperti itu. Baik, Dok. Wah, ini nanti kita akan lanjutkan kembali nih, Dok ya. Masih banyak hal yang tentunya ingin saya tanyakan, dan pemirsa Bali TV pun pasti ingin bertanya banyak hal nih, Dok ya, seputar dari apa saja yang harus kita persiapkan dari sebelum persalinan dan setelah persalinan ya, Dok ya. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita juga masih bersama Dokter Fajar. Tadi baru saja di segmen awal kita menyinggung sedikit terkait apa saja yang harus dipersiapkan sebelum persalinan ya, Dok ya. Nah, terutama untuk menyiapkan bagi yang persalinan normal ini, Dok ya. Dok, tadi juga sempat disinggung mengenai sebelumnya ini kan bayi nanti melewati beberapa tulang yang keras seperti itu ya, Dok ya. Jadi kalau mengubahnya tidak bisa. Nah, jadi itu kata dokter mungkin diakali dengan senam Kegel, yoga hamil dan sebagainya ya, Dok ya. Nah, pertanyaannya, jadi seberapa sering sebenarnya robekan vagina itu terjadi saat persalinan, Dok? Iya. Jadi kalau dari data persalinan normal itu paling sering terjadi robekan 80 sampai 85%. Dari 100 orang yang melakukan persalinan, itu robekan akan terjadi pada 80 sampai 85 orang. Terlebih pada persalinan yang pertama. Nah, karena kan kita ketahui persalinan yang pertama ini jalan lahir masih sempit,
sehingga akan sangat sering sekali terjadi robekan pada jalan lahir gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk meminimalisir hal itu seperti apa saja, Dok? Iya, robekan jalan lahir dapat diminimalisir dengan membuat vagina bagian bawah itu lebih elastis. Ya, kita menyebutnya adalah perineum. Perineum adalah suatu daerah di antara dinding vagina bagian bawah dengan anus. Nah, jadi daerah itu, daerah jembatan itulah yang harus kita buat lebih elastis sehingga pada saat kepala bayi lahir itu akan lebih elastis dan robekannya bisa diminimalisir dan sehingga tidak meluas sampai ke daerah anus. Caranya membuat lebih elastis yang pertama mungkin dengan cara melakukan peregangan. Kita tekan daerah itu ke arah bawah, kemudian dengan hitungan 1 sampai 5, kemudian kita lepaskan lagi. Dan yang mungkin akan memberikan manfaat yaitu dengan memberikan kompres hangat juga. Dan ini dilakukan pada trimester ketiga di atas 7 bulan kita melakukan ini. Itu tujuannya adalah dengan kompres hangat akan meningkatkan aliran darah ke daerah perineum itu sehingga daerah itu akan menjadi lebih elastis. Iya. Termasuk itu berarti, Dok, ya ketika kita hamil jelang mau melahirkan untuk disarankan rajin untuk jalan-jalan seperti itu ya, Dok, ya. Itu kalau jalan-jalan itu lebih ke arah otot dasar panggul. Jadi kita harapkan dengan jalan-jalan bayi itu dapat lebih mudah turun ke dalam otot dasar panggul, ke dalam panggul itu. Dan jangan lupa bahwa senam hamil itu mulai usia 7 bulan itu sangat penting sekali untuk menjaga elastisitas dari otot dasar panggul. Kita ketahui bahwa yang namanya otot itu semakin sering dilatih tentu akan semakin baik. Sama kayak orang binaraga, semakin rajin dia memompa ototnya tentu akan semakin cepat perkembangannya. Begitu juga dengan otot dasar panggul. Jadi semuanya sama-sama harus dilatih sama-sama harus dilatih, harus rajin. Ibu-ibu hamil harus rajin untuk membuat elastis dari otot dasar panggulnya itu. Tapi, Dok, biasanya kasusnya seperti ini. Jadi ketika sebelum bersalin masih bisa memikirkan teori-teorinya seperti apa. Tapi ketika sudah pada saat melahirkan, apalagi ketika merasa kesakitan itu, Dok, yang bukan seperti itu, tiba-tiba semua ibu-ibu jadi lupa. Nah, ini sekarang bagaimana caranya, Dok, supaya jangan sampai lupa seperti itu, walaupun sakit harus tetap ingat nih, Dok, ya. Benar sekali. Idealisme itu akan berubah pada saat sakit ya. Tapi kalau saya lihat pada ibu-ibu yang bersalin yang dia sudah betul-betul mengikuti senam hamil atau yoga hamil mungkin secara teratur, dan dia juga sering menonton atau membaca tentang literatur bagaimana tips dan triks dalam melakukan persalinan secara normal, itu mereka memiliki rasa percaya diri yang lebih. Ya, sehingga mereka ibu-ibu itu dapat melakukan manajemen penanganan nyeri secara sendiri. Ya, mungkin misalkan apabila nyeri mungkin bisa menarik nafas, kemudian bisa jalan-jalan ringan di sekitar tempat mau bersalin gitu. Nah, itu mereka tentu akan lebih percaya diri dalam melakukan persalinan secara normal. Nah, selain teknik untuk tarik nafas, apalagi, Dok, biasanya yang disarankan oleh ibu-ibu ketika yang melahirkan sakit dan mengurangi untuk robekan ini, Dok? Iya, kan sekarang banyak sekali alat-alat yang membantu ibu untuk mengurangi nyeri pada persalinan. Misalkan salah satu contohnya Gymbal. Gymbal. Jadi ibu-ibu sekarang itu banyak yang datang pada saat bersalin itu membawa bola yang itu yang nanti akan didudukkan untuk mengurangi nyeri dan sekaligus membuat otot dasar panggul itu lebih meregang sehingga bayi dapat lebih mudah untuk melewati jalan lahir itu. Iya, baik. Nah, biasanya dengan kondisi seperti apa seorang ibu yang melahirkan itu dia mampu membuat tanpa ada robekan vagina? Apakah itu sering terjadi, Dok, biasanya? Ya, kalau robekan vagina itu sebenarnya tergantung dari tenaga kesehatan, kemudian yang kedua tergantung dari besarnya bayi dan tergantung dari jalan lahir. Pada bayi-bayi yang mungkin beratnya kecil dan dengan jalan lahir yang cukup longgar, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan perobekan jalan lahir. Ya, robekan jalan lahir itu bisa terjadi bisa terjadi secara spontan atau bisa memang tenaga kesehatannya sendiri yang melakukan robekan itu dengan tujuan untuk memperluas jalan lahir. Itu ya, sebisa mungkin kita dengan sabar menunggu kelahiran bayi itu.
supaya meminimalkan luka sehingga proses penyembuhannya nanti akan lebih baik. Lebih baik ya dok ya. Nah tapi kalau kita membahas seperti ini buat yang mungkin ibu-ibu ataupun calon ibu yang belum melahirkan jangan takut dulu ya dok ya. Iya karena ini kan di sini justru tujuan kita untuk mengembalikan bahwa yang awalnya mungkin yang memiliki mindset, wah ini kalau mau melahirkan mungkin lebih pilih jalan lain gitu ya dok ya selain normal. Padahal kalau untuk keuntungan dan dari normal itu banyak sekali ya dok ya. Ya memang kalau kita bicara untuk vagina yang robek itu sudah pasti, tapi sakitnya nanti udah terbayar dok ya, kita lihat buah hati. Iya. Ini untuk mengembalikan rasa percaya diri dari ibu-ibu itu dalam melakukan persalinan normal, mungkin itu ya. Iya, baik dok. Nah, mungkin kalau untuk robek kita tidak bisa menghindarinya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk meminimalisir jumlah jahitan yang banyak itu dok biasanya? Iya, jadi kan kalau misalkan robekannya itu tidak terlalu luas, tentu jaritan itu tidak perlu juga terlalu banyak. Iya. Tidak perlu terlalu banyak. Pada pasien-pasien yang mungkin tidak robek tapi berdarah, maka kita tidak memerlukan jaritan, tidak memerlukan proses penjahitan. Nah, kembali lagi elastisitas vagina bagian bawah itulah yang harus kita kembangkan, kita jaga, kita buat elastis supaya robekan itu tidak terlalu luas, malah kita cegah untuk meluas ke daerah anus nantinya. Gitu. Iya, baik. Apalagi dok, ketika kita jelang mau persalinan, tips triknya untuk mengatasi semua itu, apakah ada juga hubungannya dengan jangan mengkonsumsi makanan ini atau minuman ini? Ada tidak dok seperti itu dok? Kalau konsumsi makanan tidak ada. Tidak ada ya dok ya? Ya, kalau persalinan normal itu murni karena faktor kekuatan ibu. Kemudian yang kedua adalah faktor bayi, yaitu besarnya bayi, dan yang ketiga adalah faktor jalan lahir. Nah, jadi murni karena ketiga hal itu, keberhasilan persalinan normal ditentukan dari ketiga hal itu. Ya. Benar tidak dok, biasanya kalau proses robeknya vagina itu dikarenakan mungkin karena sang ibu salah menyedan seperti itu dok? Benar tidak dok seperti itu? Ya, bisa jadi karena persalinan itu kan merupakan koordinasi antara tenaga kesehatan yang menolong dengan ibu. Nah, kadang-kadang ibunya sudah mengedan, tetapi tenaga kesehatannya mungkin belum pas dalam melakukan penahanan pada vagina sehingga robekannya bisa meluas. Atau mungkin bayinya sendiri yang terlalu besar, sehingga walaupun kita sudah melakukan pertolongan dengan baik, tentu karena bayinya terlalu besar dan jalan lahir mungkin tidak masih persalinan yang pertama, mungkin tentu akan robekan yang terjadi mungkin akan lebih luas dia. Baik, berapa berat maksimal bayi untuk dikategorikan boleh lahir normal dok? Kalau di Indonesia masih 4 kilo. 4 kilo dok ya? Di bawah 4 kilo ke bawah itu masih kita rekomendasikan untuk persalinan normal. Nah, kalau di atas itu sudah tidak bisa ya dok? Ya, sebaiknya disarankan untuk sesar. Iya dok. Dok, kalau sejauh ini dari pengalaman dokter sendiri, ini bagaimana mengatasi ibu-ibu yang takut ketika bersalin untuk dianjurkan bersalin normal? Nah, biasanya kan banyak yang memilih untuk mengatasi ketakutan untuk melahirkan sesar. Padahal baik normal ataupun sesar semuanya sama-sama sakit dok. Iya, betul. Ya. Intinya adalah edukasi, edukasi kepada ibu-ibu yang ingin bersalin. Kita memberikan edukasi, dan ibu-ibu juga harus rajin membaca dan menonton apa-apa saja, mungkin dari menonton cara mengedan, posisi-posisi mengedan, tips dan triks untuk mengurangi nyeri-nyeri dalam persalinan. Seperti yang saya katakan tadi, apabila ibu sudah rajin menonton, rajin mempraktekkan sendiri di rumah, dan tenaga kesehatan juga memberikan edukasi dengan baik, tentu rasa percaya dirinya akan timbul untuk melakukan persalinan secara normal. Iya, baik, itu yang tentunya menjadi harapannya dok ya. Ya, dan baik pemirsa Bali TV, nanti kita juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Fajar seputar topik kita, langsung bisa bergabung bersama kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ya, sambil menunggu penelpon nih dok. Nah, terkait dari sebelum persalinan, sekarang kalau sudah setelah persalinan ini dok ya, ini biasanya gimana cara kita untuk merawat ataupun pasca penyembuhan vagina sehabis persalinan normal dok? Iya, vagina itu merupakan suatu organ yang mendapatkan aliran darah yang banyak dari cabang-cabang pembuluh darah besar. Jadi apabila vagina itu mengalami luka, cedera atau trauma, itu tentu pendarahannya akan sangat hebat. Tetapi penyembuhan pada vagina itu juga sangat baik. Pada ibu-ibu yang melakukan persalinan secara normal, yang dilakukan penjahitan, itu vagina itu sudah bisa sembuh dalam 1 sampai 2 minggu. Ya, dia sudah menutup
kembali sempurna, gitu ya 1 sampai 2 minggu, karena kita ketahui aliran darah ke vagina itu sangat banyak sekali. Itu jadi kita yang intinya adalah menjaga agar bagaimana vagina itu tidak terkena infeksi pada pasca persalinan. Ya mungkin dengan cara melakukan cebok yang lebih sering, mungkin melakukan lap, ya, misalkan dengan menggunakan tisu basah kita gunakan untuk pembersihan vagina sehingga vagina itu tetap kering pasca persalinan normal. Baik, itu yang kejadian harus dijaga, infeksi Dok, itu ya? sangat jarang sekali, Rai. Sangat jarang sekali kejadian infeksi asalkan ibu dapat melakukan pembersihan vagina secara rutin. Itu kejadian infeksi sangat jarang sekali. Iya. Nah, ketika habis melahirkan itu yang habis dijarit ini dok ya vaginanya, apa benar posisi duduk juga menentukan itu dok? Katanya nggak boleh silang kaki, duduknya itu harus begini terus, benar tidak dok? Seperti itu dok? Seperti kita ketahui kan vagina itu kalau dalam keadaan normal kan dia berbentuk pipih pepes dia. Ya, jadi posisi duduk, posisi apa itu tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Kita dalam posisi duduk atau berdiri aja dia sudah tertutup seperti biasa gitu. Ya, jadi tidak mempengaruhi hal seperti itu ya. Iya, jadi yang terpenting yang seperti dokter sampaikan tadi ya dok ya, untuk menjaga kebersihannya pasca setelah itu ya dok ya. Dan biasanya kalau yang habis persalinan normal untuk yang diceknya sekitar 2 atau 3 kali ya dok ya. Apanya itu? Untuk yang dicek kembali oleh dokter ketika kita setelah habis seminggu atau 2 minggu lagi pasca persalinan. Iya. Ya, terkadang ibu-ibu itu lupa karena terlalu fokus pada merawat bayi ya, jadi lupa mereka dalam melakukan penanganan mencegah infeksi pada vagina. Tapi jangan khawatir kepada ibu-ibu, kejadian infeksi itu sangat jarang sekali pada vagina asalkan kebersihannya dijaga. Iya, itu biasanya yang habis selesai kita bersalin itu dicek lagi di USG, itu gunanya apa tuh dok? Fungsinya apa itu? Ya, untuk melihat apakah rahim kita itu sudah bersih atau belum. Ya, terkadang masih ada sisa-sisa dari kehamilan, dari persalinan yang kemarin, misalkan sisa dari ari-ari, sisa plasenta itu yang mungkin masih ada tertinggal sedikit gitu. Tetapi kejadian itu sangat jarang. Jarang, biasanya tenaga kesehatan sudah melakukan persalinan normal itu dengan baik sehingga kejadian sisa itu sangat jarang sekali, sangat bisa diminimalisir. Iya, baik. Tapi walaupun seperti itu tetap ya dok ya, untuk ketika kita habis melahirkan untuk mengunjungi dokter kembali, tetap ya dok ya untuk melihat perkembangannya seperti apa dok ya. Sehingga apabila terjadi sesuatu bisa cepat kita tangani. Iya. Apa saja dok biasanya keluhan pasca melahirkan normal dok? Keluhan itu dibagi menjadi 2, keluhan jangka sekarang sama keluhan yang jangka panjang. Keluhan yang paling sering untuk saat ini adalah nyeri biasanya, nyeri akibat penjahitan mungkin ya. Nah, untuk keluhan nyeri ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan cukup minum obat pengurang rasa nyeri dan lakukan tetap pembersihan yang seperti saya bilang tadi. Untuk keluhan jangka panjang itu bisa, yang pertama mungkin bisa nyeri saat berhubungan juga dengan pasangan. Kemudian yang kedua, sering juga pasien-pasien mengeluhkan adanya keluhan pada saluran kemih. Misalkan dia tidak bisa menahan kencing pada saat melakukan aktivitas, pada saat batuk atau bersin terkadang ada keluar kencing yang tanpa dia sadari gitu. Kemudian pada robekan yang luas yang sampai mengenai daerah anus, bahkan otot anusnya itu juga cedera. Itu kadang-kadang pasien itu sering mengeluh tidak bisa mengontrol pengeluaran kentut atau flatus, bahkan tidak bisa mengontrol pengeluaran feses. Mungkin seperti itu. Iya, jadi hanya seperti itu ya dok ya. Ya, tapi itu nanti berlangsung lama atau sementara itu dok nanti? Biasanya kalau untuk penyembuhan seperti itu biasanya 42 hari atau sampai masa nifas. Ya, karena pada saat 42 hari kan sudah kembali lagi ke posisi sebelum hamil, dan setelah 42 hari itu tentu akan biasa lagi, akan keluhan itu biasanya hilang. Iya. Kalau untuk dari nifas sendiri dok, itu biasanya berapa hari yang dianggap wajar dan tidak wajarnya itu seperti apa, berapa hari dok? Ya, masa nifas itu kita tentukan adalah 42 hari atau 1 bulan 7 hari. Kalau yang dikatakan tidak wajar itu apabila terjadi pendarahan yang melampaui dari masa nifas. Biasanya pendarahan pasca persalinan itu terjadi maksimal 3 minggu, biasanya 2 minggu itu sudah bersih. Nah, namun pada ibu-ibu yang mungkin pendarahannya berlanjut lebih lama, bahkan
lebih panjang, melewati masa nifas, tentu harus memeriksakan diri ke dokter atau ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pengecekan dari jalan lahir dan rahimnya sendiri. Mungkin. Iya, baik. Jadi siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya dok, Iya, ya betul. seperti itu ya dok. Biar kita lebih cepat melakukan penanganannya. Kalau berbicara resiko berarti sangat minim sekali, boleh dikatakan seperti itu ya Sangat dok ya? minim, sangat minim. Ya. Iya. Kejadian-kejadian yang saya katakan tadi itu sangat minim ya. Seperti yang saya katakan tadi kan vagina itu memang gampang sekali sembuhnya, gampang sekali. Jadi tidak perlu khawatir ibu-ibu dalam melakukan persalinan normal. Ya mungkin yang mereka paling takuti nyerinya itu, Betul, nyerinya menahan itu. sakitnya itu ya dok ya. Iya, itu yang tentunya membuat ibu-ibu menjadi takut, apalagi mendengar-dengar cerita ya dok ya. Belum lagi yang mungkin yang beberapa di media sosial sudah terlanjur untuk disugesti seperti itu ya dok ya. Ya baik dok, ini menarik sekali dan kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan kita tentunya juga masih bersama Dr. Fajar dan kita tentunya kembali mengundang pemirsa Bali TV. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi di line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda terkait dengan topik kita sore hari ini, perawatan vagina ya sebelum persalinan dan pasca persalinan. Baik dok, sambil menunggu penelpon yang masuk dok. Nah, jadi ketika kita persalinan normal itu dok, biasanya kan ditanyakan apakah benang yang digunakan penjahitan perlu dilepas atau tidak, seperti itu dok. Betul. Bagaimana seharusnya dok? Ya, rata-rata sekarang benang yang digunakan dalam persalinan normal itu untuk menjahit vagina itu rata-rata hampir semua sudah diserap sendiri. Tidak perlu lagi dilakukan pelepasan ya. Mereka akan menyatu menjadi daging nantinya, itu biasanya dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. 1 bulan. Karena benang-benang yang digunakan biasanya benang-benang yang diserapnya cepat. Ya, sehingga dalam 1 bulan dia sudah menyatu lagi menjadi daging gitu. Iya. Nah, kalau dari robekan ini dok, sekarang robekan vagina ini apakah biasanya dapat mengenai anus itu sendiri dok? Ya, pada bayi-bayi yang relatif besar dan mungkin pada saat persalinan normal itu, pada saat kepala lahir itu kita tidak melakukan penahanan pada vagina itu secara baik, itu ada risiko robekan itu akan meluas ke daerah anus. Nah, anus, di daerah anus itu kan merupakan daerah otot yang kita gunakan untuk menahan buang air besar, menahan kentut, menahan buang air besar. Sehingga apabila itu kena dan tidak dilakukan penjahitan dengan baik, nah tentu akan menimbulkan morbiditas pada ibu di kemudian hari. Iya baik, jadi itu yang tentunya juga harus dicek kembali ya dok ya. Iya, dicek kembali. Tapi kalau sejauh ini kasusnya jarang ya dok ya terjadi hal-hal seperti itu, dok, apa lebih sering dok? Kejadiannya jarang, kejadiannya itu kalau dari data itu sekitar 5% pada persalinan normal itu masih sangat sedikit, dari 100 orang cuma 5 orang aja yang robekannya itu sampai ke daerah anus ya. Jarang sekali. Iya baik dok, untuk dari perawatan luka pasca penjahitan tadi kan dokter memang sudah jelaskan ya, tapi mungkin bagi pemirsa Bali TV ada yang baru menyaksikan tayangan kita, mungkin kembali lagi dok dijelaskan bagaimana sih pasca perawatan penjahitan setelah bersalin itu dok? Sebagaimana kita ketahui kan vagina itu merupakan organ yang mendapat aliran darah yang banyak ya, aliran darah yang banyak dari pembuluh-pembuluh darah. Nah, tentu karena dia mendapat aliran darah yang banyak, tentu penyembuhan daerah itu sangat cepat, kurang lebih 2 minggu itu dia sudah sembuh kembali, sudah kembali lagi seperti semula. Luka penjahitan yang dijahit itu sudah kembali lagi, sehingga vagina itu seolah-olah terlihat tidak ada luka gitu. Nah, cukup ibu-ibu itu melakukan pembersihan ya, mencegah terjadinya agar vagina itu tidak infeksi dengan cara melakukan pembersihan, bisa dengan menggunakan tisu basah atau bisa dengan melakukan cebok dengan air biasa. Jangan menggunakan air hangat dalam melakukan cebok. Kenapa dok? Karena air hangat itu akan mempercepat lepasnya dari benang-benang yang digunakan. Ya, jadi cukup menggunakan air dingin, tidak perlu menggunakan sabun-sabun yang mungkin di iklan banyak promosinya, jadi tidak perlu, cukup menggunakan air biasa dan cukup menggunakan
tisu iya. basah untuk mengeringkannya itu. Nah, seperti yang dokter singgung tadi, memang banyak sekali tentunya di kalangan masyarakat kita yang bertanya apakah ketika habis persalinan itu kan untuk menjaga kebersihan perlukah menggunakan antiseptik seperti itu, Dok ya. Apalagi ketika kita habis bersalin, boleh dikatakan masih sensitif sekali, Dok ya, vagina. Kita harus menjaga merawatnya dengan sebaik-baiknya, Dok ya. Betul sekali. Ya. Kalau penggunaan antiseptik itu boleh. Hanya yang pertama harus diperhatikan satu konsentrasinya, jangan terlalu pekat. Jangan terlalu pekat, mungkin bisa dicampur dengan air. Kemudian jangan terlalu sering. Ya, ada beberapa perempuan yang melakukan pembersihan vagina itu hampir setiap cebok melakukan dengan antiseptik. Ya. Sebaiknya itu dikurangi. Mungkin cukup 1 sampai 2 kali sehari itu cukup. Karena kita ketahui di vagina itu kan ada kuman baik namanya lactobacillus yang akan menghasilkan zat asam, sehingga zat asam itu akan menolak bakteri yang masuk. Makanya vagina itu sebenarnya tidak gampang terkena infeksi, karena di sana ada kuman itu. Nah, karena sekarang menggunakan antiseptik yang terlalu sering itu menyebabkan kuman-kuman baiknya juga mati, sehingga tidak ada lagi tentara yang untuk menangkal kalau seandainya ada bakteri di sana gitu. Iya, baik. Jadi ya boleh-boleh saja, tapi mungkin lebih dikurangi ya, Dok ya. Dikurangi dan konsentrasinya mungkin dibuat lebih lebih encer. Iya. Lebih. Berarti yang paling bagus itu ya air biasa saja ya, Dok ya. Iya, Dok. Kalau ini, Dok, nah kalau tadi kan kita berbicara ini apakah boleh atau tidak untuk penggunaan dari antiseptik itu sendiri. Nah, kemudian kalau robekan vagina kita cukup luas nih, Dok ya, apakah kita dapat melakukan persalinan normal kembali untuk kehamilan berikutnya, Dok? Ya, pada persalinan normal itu pada saat melakukan penjahitan tentu kita harus melakukan evaluasi yang sangat detail, terutama apakah robekan ini mengenai otot anus atau tidak. Itu dulu yang pertama ya, karena seringkali robekan-robekan luas itu mengenai otot anus tetapi tidak terdeteksi pada saat melakukan evaluasi dan pada saat melakukan penjahitan, sehingga otot yang robek tadi itu tidak dilakukan penjahitan. Tentu hal-hal yang seperti ini itu akan menyebabkan morbiditas kepada ibu. Morbiditas yang dimaksud adalah ibu mungkin nanti ke depannya akan tidak bisa menahan pengeluaran kentut di tempat umum, mungkin tiba-tiba kentutnya tidak bisa ditahan dan keluar, buang air besar, mungkin belum menemukan toilet sudah keluar kotorannya gitu ya. Nah, sekarang kita penting melakukan evaluasi pasca melahirkan itu. Apabila dokternya mengatakan pada saat persalinan itu bahwa otot anusnya terkena, tentu akan perlu kita lakukan evaluasi kembali 3 bulan pasca lahirnya. Yang perlu kita tanyakan adalah yang pertama keluhan. Ada nggak keluhan ibu? Ada nggak keluhan ibu seperti yang saya katakan tadi? Bisa tidak menahan buang air besar, bisa tidak menahan kentut. Kemudian yang kedua kita lakukan USG di vagina untuk memastikan ada tidak otot yang robek di sana. Nah, apabila kedua-duanya baik, tidak ada keluhan dan otot-ototnya itu tersambung dengan baik, itu ibu dapat melakukan persalinan normal lagi, tetapi ditolong oleh memang yang betul-betul tenaga kesehatan yang memang betul terlatih. Nah, jadi jangan sampai melakukan persalinan normal lagi, jebol lagi untuk yang berikutnya gitu. Iya, Dok. Nah, tapi kalau semisal seperti itu, Dok, berarti yang memang sudah pernah mengalami robekan vagina cukup luas, ketika dia memilih kembali untuk persalinan normal, memang harus banyak sekali hal-hal yang dia perhatikan, Dok ya. Betul, tidak seperti di awal jadinya, Dok. Tidak seperti di awal. Beda lagi nih kasusnya, karena Dok. Apabila ada satu saja yang bermasalah, misalkan setelah di USG ternyata jahitannya baik, otot-ototnya tersambung baik, tetapi ibunya memiliki keluhan. Keluhan yang saya katakan tadi itu tidak direkomendasikan lagi melahirkan secara normal. Atau sebaliknya, misalkan keluhan tidak ada, tetapi pada saat melakukan USG dari vagina itu terdapat adanya defek atau adanya robekan yang tidak tersambung dengan baik pada saat melakukan penjahitan. Itu tidak disarankan lagi. Karena keluhan-keluhan itu, apabila seorang ibu mengalami keluhan pasca persalinan itu, dia melakukan persalinan secara normal lagi, itu keluhan yang sebelumnya itu akan bertambah buruk nantinya. Ya, mungkin awalnya tidak bisa menahan kencing. Jadi sekarang udah langsung kencingnya keluar biasa. Kemudian atau mungkin tidak bisa menahan kentut, berikutnya malah
tidak bisa menahan buang air besar gitu ya. Jadi akan susah lebih seperti parah itu, ya. Dok, ya. Iya. Ya sebaiknya lakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi apabila pada kehamilan sebelumnya itu terjadi robekan yang cukup luas. Pasien dengan kondisi seperti apa yang biasanya dari mereka yang menginginkan persalinan normal, tetapi ini tidak bisa dilakukan persalinan normal, Dok? Mungkin misalkan satu pada pasien-pasien, kan seperti yang saya katakan tadi bahwa persalinan normal itu merupakan interaksi dari tiga, yaitu kekuatan ibu, kemudian jalan lahir dan bayinya sendiri. Nah, apabila sekarang saat evaluasi menjelang persalinan mungkin bayinya terlalu besar dan mungkin panggul ibunya itu terlalu kecil, itu dapat kita lakukan pemeriksaan sehingga tidak disarankan untuk persalinan normal gitu. Misalkan pada ibu-ibu yang mungkin tingginya kurang dari 145, itu asumsi kita memiliki panggul yang juga relatif sempit. Nah, makanya kita pastikan lagi pada usia kehamilan 9 bulan atau 36 minggu apakah kepala bayi itu masuk ke dalam panggul atau tidak. Apabila masuk, maka kemungkinan lahir normalnya akan lebih tinggi. Tetapi apabila tidak, itu mungkin kita evaluasi sampai tanggal perkiraan lahir. Apabila tetap juga tidak masuk, maka kita sarankan untuk operasi. Iya, baik. Wah, ini tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Fajar, pemirsa Bali TV, ini sangat bermanfaat sekali dan penting sekali, terutama untuk calon ibu-ibu baru ya dokter ya. Baik yang sedang program hamil, tidak ada salahnya ya dok ya, yang langsung mendengarkan untuk yang program hamil ataupun yang sekarang sedang hamil, supaya nanti mengetahui kira-kira bayangannya seperti apa dari persalinan normal ya dok ya. Jadi tidak menakutkan seperti yang biasanya dikatakan ataupun diceritakan seperti itu dok ya. Tidak menakutkan. Nah, sekarang dok, ini biasanya banyak juga yang menjadi pertanyaan dok, ketika habis melahirkan normal, ini biasanya kapan boleh pasangan suami istri itu kembali melakukan hubungan badan dok? Ya, pasien-pasien dapat melakukan hubungan badan lagi itu biasanya setelah masa nifas. Masa nifas itu yang seperti saya katakan tadi adalah 1 bulan 7 hari. Karena pada saat itu mungkin karena pada saat itu organ-organ kandungan itu sudah kembali lagi seperti sebelum hamil, sehingga pasangan-pasangan sudah mulai lagi melakukan hubungan itu. Nah, kalau misalkan ada pasangan yang bertanya apakah boleh sebelum itu, gitu ya, boleh saja, asalkan misalkan kedua pasangan itu sudah siap, yang perempuan juga sudah siap dan tidak mengeluarkan darah lagi, dan mereka sudah sama-sama ingin melakukan, ya tidak apa-apa, lakukan saja. Baik, sekarang tergantung dari kesiapan pasangan masing-masing dok ya. Nah, kalaupun lebih dari 1 bulan 7 hari juga tidak masalah ya dok ya. Ini kan tergantung kesiapan terutama dari perempuannya ya dok ya. Iya, biasanya trauma dok. Ya dok, nah untuk mengatasi trauma itu sendiri dok, ketika ada yang mungkin belum melahirkan normal tapi sudah trauma melihat diceritakan sama kakaknya ataupun teman-temannya, atau mungkin menonton di mana gitu ya dok ya, video-video seperti itu. Sekarang bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa setiap perempuan pasti memiliki kemampuan bisa melahirkan normal, bagi yang memang disarankan normal ya dok ya, karena tetap harus ada dari medis sendiri. Ya, baik. Yang pertama adalah edukasi ya. Edukasi dari tenaga kesehatan kepada ibu-ibu yang hamil bahwa memang persalinan normal itu tidak menakutkan. Ya, hanya perlu persiapan yang lebih agar mengupayakan bayi itu dapat lahir secara normal, mengupayakan agar bayi itu dapat lahir secara lancar melewati dasar panggul atau jalan lahir itu. Yang kemudian yang kedua, mungkin ibu-ibu harus lebih sering menonton atau membaca buku-buku yang bagaimana tips dan triks dalam melakukan persalinan normal, utamanya adalah pengurangan nyeri. Kemudian yang ketiga, mungkin ibu-ibu dapat melakukan secara rutin senam hamil, kemudian yoga hamil, dan yang lebih penting pada saat persalinan normal nanti, agar vaginanya itu robekannya tidak terlalu luas, itu kita bisa melakukan masas perineum namanya. Masas perineum yang seperti saya katakan tadi, itu dilakukan penekanan pada daerah perineum, daerah di mana antara vagina bagian bawah dengan anus itu dilakukan penekanan ke arah bawah untuk membuat daerah itu lebih elastis. Gitu. Dok, kalau untuk senam hamil ini sendiri, apakah ini seberapa pentingnya untuk dilakukan ibu hamil? Nah, ataupun bagi mereka yang tidak pernah mengikuti senam hamil ketika melahirkan normal, apa dampaknya seperti apa dok biasanya? Senam hamil bertujuan untuk membuat atau mempersiapkan
otot dasar panggul itu sendiri. Ya, bayi itu pada saat lahir tentu akan melewati suatu jalan lahir yang diselubungi oleh yang namanya otot dasar panggul. Kalau misalkan otot dasar panggul ini tidak dilatih melalui senam hamil, tentu elastisitasnya akan kurang. Sehingga pada saat bayi itu lahir, dia tidak elastis, sehingga bayi tentu akan mengalami hambatan dalam persalinannya itu. Senam hamil bisa dilakukan kalau dari literatur biasanya mulai dari 7 bulan dilakukan, kemudian ditentukan dulu posisi bayinya, kemudian setelah itu dilakukanlah senam hamil. Semakin sering dilakukan itu akan semakin baik. Mungkin kalau dengan instruktur mungkin seminggunya sekali atau 2 kali, tapi kita bisa melakukan sendiri di rumah. Ya. Ya. Benar tidak dok, bagi mereka yang masih di trimester terakhir mengalami mual-mual muntah-muntah tidak disarankan untuk mengikuti senam hamil, benar seperti itu dok? Ya, sebenarnya kan pada saat kehamilan trimester ketiga, mual muntah itu kan sudah sangat jarang sekali karena itu biasanya terjadi pada trimester awal 3 bulan. Ya, apabila terjadi di trimester ketiga tentu itu memang ada gangguan dari lambungnya sendiri. Nah, mungkin kalau senam hamil dilakukan sih tidak masalah ya, tidak masalah. Harus tetap dilakukan senam hamil. Ya, mungkin untuk mual muntahnya sendiri bisa dikurangi dengan obat-obatan tentunya gitu. Iya, baik dok. Dok, apalagi dok yang paling penting ketika kita ingin memilih untuk persalinan normal dok, yang harus kita perhatikan sebagai perempuan dok? Ya seperti tadi itu saja, ya seperti tadi ya, senam hamil, kemudian lebih sering menonton berita-berita. Apabila ibu-ibu tidak di zaman pandemi seperti ini sangat sulit untuk kita melakukan senam hamil berkumpul, ya tentu kita bisa melakukan sendiri di rumah dengan melihat dari internet atau dari YouTube itu sendiri. Itu banyak sekali di sana ada cara-cara dalam melakukan senam hamil ya, untuk mempersiapkan otot dasar panggul itu sendiri gitu. Iya, jadi tentunya ada banyak hal yang tentunya kita latih dan kita persiapkan ya dok, ya untuk persalinan normal ini sendiri dok ya. Nah dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri selama menjadi dokter, biasanya pasien rata-rata apakah menginginkan persalinan normal atau lebih banyak memilih sesar dok biasanya? Persalinan normal mereka awalnya banyak ya. Mereka di awal-awal kehamilan tentu lebih memilih persalinan normal. Hanya mungkin karena kesibukan mereka juga kurang membaca gitu, kurang mengikuti senam hamil, sehingga pada saat memasuki proses persalinan itu mereka ada beberapa ibu-ibu yang mungkin tidak kuat dalam menahan sakit gitu, sehingga mereka memilih untuk persalinan sesar gitu ya. Tetapi sebagian besar kalau saya lihat ibu-ibu itu lebih menginginkan persalinan secara normal, karena menurut mereka dan pemulihannya tentu akan lebih cepat. Gitu. Baik dok, nah kita memang untuk sore hari ini tidak membandingkan entah itu normal ataupun sesar, karena semuanya itu kan tujuannya adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi ya dok ya. Nah tapi mungkin bisa dijabarkan lagi dok terkait apa saja kelebihan dari persalinan normal. Selain salah satunya itu kan adalah lebih cepat pemulihannya ya dok ya, seperti yang dokter sampaikan tadi. Apalagi dok, mungkin untuk ini ya dok ya, untuk kita kembali ingin hamil lagi bisa bebas ya dok ya. Iya, sebenarnya yang pertama yang paling membuat ibu-ibu itu tidak nyaman pasca bersalin adalah nyeri. Nyerinya, Nah, dikatakan bahwa apabila melakukan persalinan sesar itu nyerinya akan relatif lebih lama dibandingkan dengan persalinan normal. Ya, kalau persalinan normal mungkin pada saat proses persalinan itu saja yang dia nyeri, tetapi setelah bersalin dia akan hilang, akan lebih cepat hilang gitu. Kemudian yang kedua, pada persalinan normal mungkin bisa lebih mudah ibu-ibu itu melakukan mobilisasi. Mungkin baru sekarang saat ini lahir 2 jamnya lagi sudah bisa jalan, sudah bisa biasa. Sudah bisa normal ya. Kemudian yang ketiga, kalau persalinan normal itu tidak ada batasnya, bisa terus mungkin kayak orang-orang zaman dulu, mungkin dia bisa bersalinnya itu bisa sampai punya anak 10, jadi tidak ada batas. Sedangkan kalau tanpa untuk jeda ya dok, ya bebas dok ya, itu pun kalau kuat ya dok ya. Kalau kita persalinan sesar kan itu ada batasnya, dan kita harus menunggu perlu waktu untuk bisa
hamil lagi untuk yang berikutnya. Iya, baik dok. Wah, ini tentu menarik sekali ya dok ya. Jadi apa yang sudah dokter sampaikan tadi memang sudah jelas sekali terkait apa yang harus kita siapkan ketika persalinan normal dok ya. Kemudian merawat vagina kita seperti apa sebelum dan sesudah ya dok ya. Dan keuntungannya lagi kalau untuk persalinan normal itu adalah ya jadi kita tidak menggunakan batas waktu ataupun tenggang waktu ya dok ya. Jadi bebas ya kapan saja bisa, tergantung kesiapan dari orang tua itu sendiri dok ya. Baik dok, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen terakhir mengenai topik kita untuk sore hari ini sambil menunggu juga untuk pemirsa Bali TV. Bagi Anda yang nanti ingin bertanya langsung dengan Dr. Fajar, silakan tanyakan langsung apa saja yang ingin pemirsa Bali TV tanyakan sesuai dengan topik kita sore hari ini nanti ya di segmen terakhir. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ya baik pemirsa Bali TV, kembali lagi kita di program Dialog Harmoni Bali dan tentunya masih bersama Dr. Fajar dan kita sudah memasuki di segmen terakhir. Silakan bagi Anda pemirsa Bali TV yang ingin ikut untuk bertanya langsung dengan Dr. Fajar seputar topik kita sore hari ini, langsung bisa bergabung di nomor telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Ya baik, perawatan vagina pada persalinan normal. Ya mungkin boleh dikatakan susah-susah gampang ya dok ya. Ya susahnya kalau kita memang kurang edukasi seperti yang dokter sampaikan tadi ya, karena mungkin banyak dari ibu-ibu yang menganggap wah ini disepelekan karena sudah berpikir wah kira-kira nanti mempersiapkan si bayi seperti apa itu ya dok ya, justru ini dilupakan dok ya. Nah jadi apakah untuk persiapan seperti ini sebaiknya apakah sudah diedukasi dari ketika pasangan suami dan istri sudah berencana hamil ya dok ya, sebaiknya dok ya? Ya kalau memang sebelum hamil sih terlalu dini ya. Terlalu dini. Biasanya kita memberikan edukasi itu menjelang persalinan dan pada saat pasien itu pasca bersalin. Saat pasien itu bersalin kemudian kita temui ibu-ibu itu di ruangan. Nah di sana kita memberikan edukasi bagaimana cara untuk merawat vagina ke depannya agar tidak timbul morbiditas pada ibu itu ya. Iya baik. Nah seperti tadi juga dokter juga sudah menggarisbawahi kalau penggunaan antiseptik ya boleh-boleh saja. Sekarang disesuaikan juga dengan pH-nya ya dok ya, ataupun konsentratnya ya dok ya. Betul sekali, ya. Iya. Tapi kalau dari dokter sarankan ya lebih baik tidak usah ya dok ya. Ya sebenarnya bukan tidak usah, tetapi mungkin yang pertama konsentrasinya. Konsentrasinya itu harus jangan terlalu pekat, jadi harus dicampur dengan air sehingga tidak terlalu pekat. Dan yang kedua jangan terlalu sering, jangan setiap cebok menggunakan antiseptik. Mungkin sekali dua kali dalam sehari itu masih direkomendasikan. Iya. Selama masa nifas dok yang kira-kira ini 42 hari ini apa benar dok untuk penggunaan dari pembalut juga harus diperhatikan dok, misal harus rajin mengganti itu kan pasti, tapi ada katanya beberapa jenis pembalut ya yang mungkin disarankan untuk tidak yang ada aromanya dok, benar seperti itu dok? Ya sebenarnya kan pembalut itu fungsinya untuk menyerap ya, baik isi pengharum atau tidak, mau isi antiseptik atau tidak sebenarnya tidak masalah. Ya bukan berarti yang menggunakan antiseptik dan yang menggunakan pengharum bukan berarti itu lebih baik daripada yang tidak. Karena fungsi pembalut itu adalah menyerap. Ya, biasanya ibu-ibu itu menggunakan pembalut itu 2-3 minggu sehingga bersih gitu, sampai bersih. Setelah itu mereka sudah tidak menggunakannya lagi. Gitu, iya, jadi itu yang juga harus diperhatikan ya dok ya, untuk tidak menimbulkan iritasi ataupun sebagainya ya dok ya. Dan juga kalau banyak mungkin dari ibu-ibu ataupun calon ibu yang masih bertanya-tanya ataupun yang masih berpikir 2 kali lagi kira-kira berani tidak ya untuk persalinan normal, karena biasanya untuk persalinan normal itu yang ditakuti adalah nyerinya itu dok. Itu untuk menguranginya seperti apa dok? Tadi kan dokter sampaikan belajar untuk teknik pernafasannya ya dok ya. Tapi biasanya ketika kita sudah sakit sekali, apalagi di setiap bukaan-bukaan itu ya dok ya, itu biasanya sudah lupa dengan teknik pernafasan itu dok. Iya, jadi kesalahan yang sering terjadi pada ibu-ibu adalah begitu dia nyeri, itu mereka akan tidur meringkuk seperti itu sehingga rasa nyeri itu dirasakan akan bertambah keras gitu. Padahal sebenarnya pada saat nyeri itu
penting sekali kita melakukan aktivitas-aktivitas pengalihan agar nyeri itu tidak bertambah hebat gitu. Misalkan satu ya mungkin jalan-jalan ringan di tempat sekitaran tempat kita akan bersalin. Kemudian yang kedua mungkin bisa menggunakan bola atau gym ball yang sekarang itu banyak sekali dijual, dan ibu-ibu sekarang memang sudah mereka saat datang ke tempat bersalin itu mereka memang sudah membawa bola itu, sehingga itu pada saat nyeri mereka lakukan mereka duduk-duduk di atas itu sehingga rasa nyerinya pun juga teralihkan. Iya. Nah, itu juga ya dok ya. Jadi ketika dokter sampaikan tadi, ketika kita sakit itu ya jangan berusaha untuk tidak memikirkan sakit itu. Kemudian yang posisi tadi dok ya, yang seperti tidur merengkuh itu tidak boleh ya dok ya, seperti itu ya? Iya, bukan posisi tidur, tetapi kadang-kadang pasien itu begitu dia merasakan nyeri, mereka akan tidur, tidak jalan-jalan gitu, sehingga rasa nyerinya tentu akan dirasakan lebih hebat dibandingkan dia melakukan aktivitas untuk mengalihkan rasa nyeri itu. Dan benar tidak dok, untuk lebih mempercepat dari proses persalinan itu justru kita biarkan semakin sakit. Jadi kalau sudah sakit kita memang paksakan harus jalan-jalan seperti itu. Benar seperti itu dok? Iya, karena kan itu memang dengan jalan-jalan tentu akan menurunkan penurunan kepala bayi itu akan lebih cepat terjadi. Sehingga apabila pembukaannya semakin besar tentu akan merangsang kontraksi itu akan lebih kuat lagi. Ya semakin kuat kontraksi tentu akan semakin nyeri. Semakin nyeri ya tentu logikanya yang bayi itu akan lebih cepat turun nantinya gitu. Iya, jadi ini perjuangan sekali ya dok ya, kita sudah sakit, nah tapi itu disarankan oleh dokter ya walaupun sakit ayo tetap jalan-jalan ya dok ya, jadi sampai bukannya itu lancar terus ya dok ya. Makanya di sanalah pentingnya ibu-ibu itu menonton karena dengan menonton, kemudian mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan, kemudian membaca apa-apa saja hal-hal yang penting dalam melakukan persalinan normal, itu membuat mereka akan lebih percaya diri. Itu yang penting. Kata kuncinya adalah percaya diri dalam melakukan persalinan normal. Iya, jadi apapun itu tekniknya ya dok ya, yang saya dengar-dengar kan sekarang ataupun yang sempat saya baca, melahirkan normal ada yang banyak tekniknya itu ya dok ya, mungkin yang di air, kemudian ada yang hypnobirthing seperti itu ya dok ya? Ya mungkin kalau untuk yang water birth itu mungkin sudah saat ini sampai ini mungkin sudah tidak direkomendasikan lagi. Ya mungkin kalau hipno itu mungkin terapi tambahan. Intinya adalah untuk mengurangi nyeri kok, mengurangi nyeri. Prinsip persalinan normal itu sama, hanya mungkin ada beberapa cara-cara untuk mengurangi atau meminimalkan nyeri yang terjadi pada persalinan normal itu. Iya baik, jadi itu saja ya dok ya, sebenarnya boleh dikatakan tantangan ketika kita melahirkan normal itu adalah bagaimana sang ibu harus mengatur strategi kuat untuk menahan sakit itu ya dok ya, dan diyakinkan pasti semua ibu bisa ya dok ya, harus disugesti dari awal ya dok ya. Pasti bisa. Dokter, karena kita ini sudah di segmen terakhir, mungkin silakan dokter apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV, harapan kedepannya seperti apa sesuai dengan topik kita sore hari ini dok? Ya mungkin kepada ibu-ibu pemirsa Bali TV, yang pertama jangan takut untuk melakukan persalinan normal, kemudian persiapkan diri dengan baik dalam melakukan persalinan seperti senam hamil dan kemudian melakukan masas perineum untuk meminimalkan robekan yang terjadi pada vagina. Kemudian yang ketiga, pasca bersalin itu akan agar tetap melakukan perawatan vagina dengan baik, agar luka jahitan tidak timbul infeksi di sana ya. Mungkin seperti itu saja. Iya, baik dokter. Jadi sudah jelas sekali informasinya ya, seperti yang sudah kita bahas dok ya, dari segmen awal sampai segmen terakhir, dan boleh dikatakan untuk perempuan ataupun calon-calon ibu yang ingin mencoba untuk melahirkan normal jangan cuma sekedar coba, tapi memang harus yakin dan pasti ya dok ya. Iya, baik, terima kasih sekali dokter Fajar untuk informasinya. Ini sudah banyak sekali memberikan edukasi, sekaligus juga saya secara pribadi juga menjadi tambah lagi untuk edukasinya ya dok ya, untuk meminimalisir takutnya persalinan normal dok ya. Baik pemirsa Bali TV, demikianlah program kita untuk sore hari ini, Dialog Harmoni Bali bersama Dr. Fajar. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.